pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perhitungan subnetting. Sekarang kita belajar penggunaan subnetting. Nah, contohnya, misalkan sebuah perusahaan memiliki IP address 192.168.12.0/24 dan terdapat 4 lantai yang membutuhkan IP address. Masing-masing lantai membutuhkan 60 IP address untuk tiap PC atau smartphone-nya, tiap pegawai atau stafnya. Pertanyaannya adalah, IP address dengan subnet mas berapakah yang cocok dengan kebutuhan perusahaan tersebut? Nah, jadi yang dibutuhkan adalah 60 IP. Ya. Nah, ingat, kalau /24 itu IP totalnya adalah 256. Kita bisa lihat di sini ya, 256. Maka terlalu banyak, sedangkan yang dibutuhkannya 64. Terlalu mubazir gitu, nggak kepakainya. Nah, untuk itu kita harus cari IP total yang mendekati 60, yaitu menggunakan / berapa. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, berarti kita gunakan /nya adalah 26. Jadi kita pakai /26, di mana IP totalnya 64. Nah, kalau kita sudah dapatkan IP totalnya, ya, maka seperti biasa, ya, subnetnya ketahuan. Jadi subnet masnya adalah 256 dikurangi IP totalnya, ya, 64 sama dengan 192. Ini kalau kita rinci 255 255 255 192. Nah, berapa networknya, broadcast dan IP addressnya untuk tiap-tiap lantai? Nah, kita bisa pakai tabel ya untuk memudahkannya biar lebih jelas. Misalkan saya tuliskan lantai 1, 2, 3, 4. Kemudian sini network. Kemudian sini broadcast. Kemudian ini IP range. Network ingat, network itu adalah IP awal. Nah, kita mencari networknya menggunakan cara subnet ya, bukan cara rumus. Kenapa? Karena biar kepake semuanya. Nah, jadi kalau subnet itu ibaratnya lantai lah, ya. Berarti subnet pertama adalah 0. Jadi kita menggunakan cara yang pertama yang di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi subnet itu bisa kita pakai sebagai lantai. Ya, subnet pertama adalah 0, kemudian subnet yang kedua untuk lantai kedua rumusnya adalah ditambah 64. Oke, berarti ini tambah IP totalnya aja 64. Oke, 64. Kemudian tambah lagi subnet yang ketiga 64 tambah 64 berarti 128 ya. 128 tambah 64 192. 192 tambah 64 256. Oke, 256 sudah nggak ada ya. Nah, broadcast itu adalah network ditambah IP total dikurangi 1. 0 tambah 64 dikurangi 1 berarti 63. Kemudian ya, network tambah IP total dikurangi 1 berarti 64 tambah 64 128. Ya udah, kita lihat aja subnet yang berikutnya berapa dikurangi 1. Gampangnya ya. Ini berarti 192 kurangi 1 191. Kemudian ini 256 dikurangi 1 berarti 255. Dari 56 sudah nggak dipakai lagi ya. Selanjutnya adalah IP range. IP range-nya adalah, ingat, IP yang bisa digunakan untuk hostnya nanti. Ya.
yaitu IP setelah network dan IP sebelum broadcast. Berarti ini 1 sampai 62. Kemudian ini 65 sampai 126. Kemudian ini 129 sampai 190. Nah, ini 193 sampai 254. Nah, ini kalau kita rinci menjadi ya. Ini ya. Berarti 192 168 12.1 sampai 192.168.12.60. Nah, ini untuk lantai pertama. Jadi nggak akan bentrok. Ya, lantai pertama disetting IP-nya segini. Kemudian lantai yang kedua IP-nya disetting 192 168 12.65 sampai 192 168 112 126. Kemudian yang lantai 3 192 168 12 sampai 192 168 12 190. Lantai keempat 192 168 12 193 sampai 192 168 12 254. Nah, begitu ya. Jadi untuk menjawab subnet, penggunaan subnetting untuk soal ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan subnetting, contoh subnetting lagi ya. Terima kasih.